Apa itu? Kedo mengerutkan kening. Meski dia adalah iblis, gerakan ini juga membawa sedikit pesona yang menggoda. Sayang sekali Feng Tianxing sangat tidak menyukai timbangan ini. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengatakan, kamu seharusnya sudah mengetahui rencana serangan skala besar dari kehampaan, dan kamu juga tahu bahwa kehampaan dapat bergabung satu sama lain. Gunakan kesadaran terkuat untuk mendapatkan kesadaran utama setelah fusi, kan? Kedo mengangguk pasti. Ini telah dikonfirmasi dalam beberapa pertempuran mereka. Feng Tianxing berhenti sejenak sebelum berbicara. Jika saya memberitahu Anda bahwa Void saat ini memenangkan kemenangan besar di banyak tempat, dan masih ada perlawanan sporadis di tempat lain. Jika saya adalah Panglima Void, saya pasti akan memerintahkan penangguhan serangan itu, menimbun tenaga, dan membiarkan yang sudah menang Void kemenangan terintegrasi satu sama lain. Kemudian, ketika kekuatan ras iblis yang tersisa benar-benar santai, gigit kembali, yang pada dasarnya adalah kata terakhir. Kata-kata Feng Tianxing membuat kedua terlihat ngeri. Dia membanting meja dengan keras. Bagaimana mungkin? Tempat lain di dekat yurisdiksi kita masih di bawah yurisdiksi iblis. Tidak peduli seberapa kuat Void itu, metode itu akan sama jika kamu memahaminya. Jadi tidak ada kemungkinan perlawanan. Melihat Kedo begitu luar biasa, dia mengangkat jarinya ke sisi dunia ini. Kalau begitu beritahu aku, selain iblis yang aku bawa ke sini, iblis mana yang telah kamu lihat berkumpul untuk melawan? Kedo kehilangan kata-kata. Ketika dia datang ke sini, dia memiliki beberapa keraguan tentang masalah ini, tetapi dia tidak pernah sampai ke dasarnya. Lagi pula, itu adalah perang yang berkecamuk dalam kehampaan, jadi masuk akal jika tidak banyak setan yang berkeliaran di luar. Yang paling penting adalah Feng Tianxing tidak perlu membohonginya. Setelah keheningan singkat, kedua memilih untuk mempercayai kata-kata Feng Tianxing, dengan wajah serius. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan agar tidak tertangkap oleh kehampaan? Feng Tianxing merentangkan tangannya dengan cara yang sangat bebas dan mudah. Saya tidak tahu berapa banyak kartu hall yang Anda miliki, berapa banyak orang yang Anda miliki, dan berapa banyak sekutu yang Anda miliki. Tidak mungkin memberikan saran yang akurat, dan Anda tidak akan membagikan informasi penting seperti itu kepada saya. Jadi, saya hanya bisa memberi Anda gambaran umum. Jika Anda dapat membangun tanah tak bertuan ratusan mil jauhnya selama periode yang relatif damai ini, dan kemudian berpatroli, Anda mungkin dapat mendeteksi invasi kosong sebelumnya. Seperti untuk bagaimana? Bagaimana menghadapinya bukan urusan saya. Tidak masalah apakah kedua mengadopsi kata-kata Feng Tianxing atau tidak. Feng Tianxing hanya membutuhkan dia untuk menerima bahwa serangan umum akan diluncurkan setelah persiapan kekosongan selesai. Melihat kedua menerima hipotesis ini dan hendak membuat pernyataan, Feng Tianxing tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjentikkan telapak tangannya. Sebenarnya, ada solusi yang lebih sederhana. Menikahlah denganku, biarkan pasukanku bersatu dengan keluargamu, dan biarkan aku mempersiapkan front persatuan. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Kedo menarik tangannya tiba-tiba, matanya sedikit mengelak. Saya akan berpikir tentang hal ini. Setelah berbicara, Kedo pergi dari sini. Melihat punggungnya pergi dengan tergesa-gesa, Feng Tianxing menebak beberapa berita lagi. Kali ini keluarga Kedo mampu memusnahkan iblis di wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya. Saya khawatir harganya tidak sedikit. Proposal terakhir adalah godaan oleh Feng Tianxing. Coba cari tahu berapa banyak setan yang berhak berbicara yang tersisa di keluarga Kedo. Jika tidak ada lagi, akan lebih baik mengumpulkan darah kuno Kedo ke tangan saya sendiri dan menggunakannya untuk saya. Sayang sekali, dilihat dari reaksi Kedo, meski luka mereka ada, mereka tidak sampai menikah dengannya untuk kabur. Meraba-raba dagunya, sudut mulut Feng Tianxing tiba-tiba terangkat. Tahan kehampaan, jangan biarkan payungku jatuh. Ngomong-ngomong, setelah aku mengambil tempat ini di bawah komandoku, aku harus menyusunnya kembali sepenuhnya. Feng Tianxing meregangkan tubuhnya, lalu perlahan-lahan bergegas ke posisi Feng Ning. Meskipun pria ini membuat Feng Tianxing merasa kesal, setidaknya dia mempertahankan ras manusianya. Tanpa kerugian besar seperti dan, itu bisa dianggap sebagai metode bertarung yang unik. Hanya saja situasi secara keseluruhan masih belum optimis. Mengandalkan penyelidikan langsung dari dua iblis Feng Ning dan, serta eksplorasi terus-menerus dari pemimpin pasar gelap, situasi iblis di sekitarnya juga sekilas terlihat jelas. Di beberapa dunia yang berbatasan dengannya, tidak ada serangan yang kuat, dan bahkan ada penurunan tajam dalam jumlah pasukan kosong. Mereka bertahan, dan sepertinya mereka akan bertahan selamanya juga. Tapi seperti yang diketahui semua orang, ini hanyalah metode Void, meninggalkan beberapa jenis ikan dan udang busuk untuk membingungkan pandangan, dan akan tiba waktunya untuk menyerang ketika mereka memusnahkan ras iblis yang tersisa. Dalam hal ini, Feng Tianxing tidak ada hubungannya. Belum lagi dia sebagai seorang laksamana, bahkan jika dia menjadi penguasa satu dunia, penguasa kota yang menguasai satu dunia, dia tidak berhak menyerang di luar kendali penguasa kota lainnya. Sejujurnya, iblis di sekelilingnya ini adalah perisai manusia yang diciptakan oleh kehampaan.
Keberadaan setan-setan ini memperlambat penjelajahan mereka ke dunia luar, dan pada saat yang sama membuat mereka mengendurkan kewaspadaan mereka. Ancaman sebenarnya akan datang diam-diam. Sepanjang perjalanan kembali ke sisi Feng Ming, Feng Tianxing diam-diam memperhatikan mereka menahan serangan kosong berulang kali. Setelah dia mengalahkan Fight yang menyerang sarangnya, Fight di sini jelas banyak berubah, dan Feng Ming menanganinya dengan cukup baik. Jika kredit untuk menjaga garis depan dan tidak rusak, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya saat memikirkan hal ini. Memang, dia tidak punya cara untuk mengubah perilaku Feng Ming, yang bisa dia lakukan hanyalah terus menyemangati. Karena bagi umat manusia saat ini, yang terpenting adalah melindungi diri sendiri, dan menyerang adalah hal yang sepele. Sekarang semua ras sedang meningkatkan kekuatannya, tapi yang benar-benar bisa digunakan bukanlah ras manusia, melainkan ras iblis. Ras manusia hanyalah maskot dari bawahan Feng Tianxing. Dengan kembalinya Feng Tianxing, kejadian ini dapat dianggap sebagai akhir untuk saat ini. Feng Tianxing memberikan instruksi kepada Feng Ming untuk meletakkan dunia ini sebagai fondasi umat manusia, dan pada saat yang sama terus memperluas dan memperkuat kekuatan umat manusia. Bekas pengadilan 3000 Dao. Setelah Feng Ming menduduki dunia ini, hampir tidak dapat dianggap sebagai merebut kembali dunia. Tetapi untuk lebih spesifik, itu jauh lebih buruk. Untuk membangun kota itu untuk melindungi dirinya sendiri, Kaisar Iblis tidak memiliki cukup tanah di 3000 pengadilan, jadi dia pasti akan melipat gandakan dunia ini. Area saat ini secara alami jauh lebih kecil dari sebelumnya. Hanya saja Feng Tianxing bersenang-senang di sini. Sementara di sisi lain, Xie Ming membawa 50.000 iblisnya untuk mengambil alih posisi dan sebagai komandan. Sebagai hadiah atas kepatuhannya di bawah komando Jiang, Feng Tianxing memintanya untuk mengambil alih tentara kali ini. Ini ujian, itu ujian.